kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percayakan semua janji Tuhan. Kami percaya bahwa semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapa yang baik, pujian penyembahan telah kami naikkan bagimu. Biar kiranya berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami sekalian. Urapi hamba yang berbicara, urapi sekalian kami yang mendengar. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba, kuasai segenap hati dan pikiran hamba, agar setiap tutur kata yang keluar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau Bapa, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus Kristus. Ya, saya mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Saya sapa kita semua shalom. Ya, apa kabar saudara? Haleluya. Saudara diberkati di bulan Februari. Ya, bagaimana rasanya tahun 2022? Haleluya. Ya, tidak semenakutkan yang disampaikan oleh orang-orang. Ya, saudara, di akhir tahun kemarin, saya tidak tahu itu benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tetapi banyak sekali nubuatan-nubuatan yang keluar. Mulai dari orang yang bukan pendeta, yang mengaku pendeta, dan pendeta yang sudah terkenal. Mereka menubuatkan bahwa tahun 2022 ini akan ada masalah besar. Bertubi-tubi masalah akan terjadi. Indonesia akan dihantam oleh masalah besar. Itu kira-kira mendatangkan damai sejahtera atau mendatangkan ketakutan? Iya, saudara. Jadi banyak orang mulai takut luar biasa. Ya, mungkin kalau orang di dalam Tuhan santai saja, saudara, kalau dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Tetapi saudara, perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kalau seandainya nggak ada yang bilang bahwa virus corona itu berbahaya, maka semua orang sakit akan santai saja. Dia tidak akan gusar. Dan ketika orang berkata ini berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali, padahal berdasarkan penelitian jelas disampaikan bahwa lebih banyak orang mati karena penyakit yang lain dalam satu hari dibandingkan dengan itu. Banyak dokter yang sudah kasih fakta-fakta, tujuannya saudara bukan mengesampingkan bahwa virus itu ada, bukan begitu. Mereka tidak mengesampingkan bahwa virus itu ada. Mereka berusaha memberikan kabar baik agar pikiran tenang, hati tenang, makan pun senang, tidur pun senang. Ada amin? Iya, saudara. Jadi sepanjang tahun 2022 ini Gereja Betel Indonesia memberikan tema kesehatan rohani, kesehatan roh. Bulan ini temanya kesehatan jiwa. Kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, berarti ada yang sakit jiwa. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 disampaikan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak orang yang menafsirkan, saudara, ketika kemuliaan Allah itu keluar atau bergeser dari manusia itu, saudara, manusia itu menjadi sakit jiwa. Gampang marah, gampang emosi, sedikit tersinggung bawaannya, parah kau. Ya, itu yang kerasnya. Kalau enggak, saudara, ada yang lain itu kalau ketemu dia memaki, tapi di dalam hati. Sekarang ini macam-macam, saudara. Anak Tuhan kelihatannya rohani sekali, saudara, dia tidak memaki di mulut, tapi memaki di dalam hati. Itu sebabnya dalam minggu ini diberikan tema menjaga pikiran dan hati. Ada amin? Ya, pikiran di mana ya? Di sini ya, di kepala ya. Hati di sini ya. Jangan nanti bilang, pikiran di mana? Di sini, Pak. Dengkulmu di mana katanya? Ya, bos kalau marah kan kayak gitu, gak otakmu di mana lagi dia bilang. Dengkulmu di mana? Di sini, Pak. Otakmu di mana? Di sini. Jangan terbalik katanya, jangan tertukar.
Ya, sehingga perlu dijaga, saudara. Ya, otak kita itu perlu dijaga, pikiran kita itu perlu dijaga. Ada orang pinter yang bilang bahwa our mind like a parachute. Ya, it's open only if it work only if it open. Ya, otak kita itu seperti parasut, dia hanya akan berfungsi kalau dibuka. Kalau nggak dibuka dia nggak berfungsi. Setiap kita memiliki pikiran, tetapi kenapa bermacam-macam berbeda-beda pikiran orang terhadap sesuatu? Ada satu isu yang diangkat, saudara. Macam-macam orang menanggapinya, ya. Mengapa? Karena ada yang terbuka lebar, ada yang terbuka sedikit, ada yang sedikit-sedikit terbuka, ada yang sedikit-sedikit tertutup, dan ada yang tertutup. Ada yang peduli, ada yang apatis, ada yang terserahlah, seperti itu. Sehingga bermacam-macam sekali. Begitu juga dengan hati. Kenapa sih ada orang yang begitu egois sekali, tidak peduli dengan orang lain? Ketika melihat kesusahan orang lain, ya dia susah, saya juga susah. Padahal susahnya dia, saudara, tidak seberapa dibanding kesusahan orang. Kalau dia makan gak perlu pusing mikirkannya. Tapi orang lain makan susah. Makan saja itu sangat sulit sekali, saudara. Tapi sering sekali hati orang itu tidak terbuka, tertutup. Dan yang paling luar biasanya lagi, saudara, dikatakan bahwa pikirannya membaca, hatinya membaca. Sehingga ketika firman Tuhan pun dibagikan, mental. Dan ketika mental bunyi, ting. Itu biasanya suara apa, saudara? Keras. Seperti baja. Kalau itu, ya itu masih lembut, saudara. Dipanasi, dia meleleh. Ya, kalau karet itu kita lempar, mental, saudara. Tapi kalau dipanasi dia meleleh. Kalau baja kita panasi, butuh waktu yang sangat lama, prosesnya sangat lama sekali. Ya, saya berharap ya hati kita boleh mengeras, tapi ya mengerasnya seperti karet lah ya. Ketika dihangatkan, dipanaskan dengan cinta, dia meleleh. Dia meleleh, saudara. Jangan mengeras seperti batu, mengeras seperti tanah yang kalau dibakar makin keras. Ya, fakta membuktikan bahwa tanah dikasih air, dipencet-pencet, dipanasin, dia malah semakin keras. Kita terbuat dari tanah atau dari batu, ya? Dari tanah, ya. Iya, saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Ayat ini sudah sangat biasa sekali, saudara. Ya, biasanya kalau dalam penghiburan banyak ayat-ayat ini digunakan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca ayat yang keempat sampai yang ketujuh. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Hati dikatakan, apakah tempat yang dapat menjadi yang paling kotor di dunia ini? Itu pikiran dan hati kita. Ya, kelihatannya klinis, bersih sekali pakaiannya, bersih sekali, sangat klinis sekali, saudara. Tetapi pikiran dan hati kita itu bisa menjadi tempat yang paling kotor. Sebab orang dapat melakukan dosa di dalam pikirannya, orang dapat melakukan dosa di dalam hatinya, orang dapat melakukan dosa yang paling kotor sekalipun di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Ya. Kalau sekarang banyak yang bilang begini, orang tidak perlu pergi ke tempat pelacuran untuk melacurkan dirinya. Dia dapat melacurkan dirinya di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Tuhan Yesus berkata, ketika engkau mengingini orang lain, maka sesungguhnya engkau sudah berzina. Jadi tidak perlu harus pergi ke sana, sehingga di dalam hati ini, di dalam pikiran ini, di dalam hati ini, saudara, bisa menjadi tempat yang paling kotor. Tetapi juga dia bisa menjadi tempat yang kudus.
Caranya adalah dengan mengundang yang kudus itu masuk ke tempat, ke dalam pikiran kita dan ke dalam hati kita. Saudara, di dalam Matius 15 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Karena itulah pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat. Ya, seorang pemimpin bisa saja saudara memiliki anggota karyawan yang sangat taat, tapi kita tidak tahu hatinya, saudara. Ya, saya punya teman, saudara. Ya, kalau dia di office itu, saudara, dikatakan merupakan karyawan terbaik. Tapi kalau kami ngumpul, ngomongnya itu wow. Kita ini yang jaga mulut, jaga hati, dia ngomongnya wow. Saudara, luar biasa. Tetapi menurut bos dia yang terbaik dan dia yang naik jabatan. Ya, itu luar biasa, saudara. Banyak yang seperti itu. Ya, jika dikatakan karena itu pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat, every time, kapan saja, di mana saja. Kita perlu menjaganya. Bagaimana menjaganya? Dikatakan yang pertama ini ceritanya hati, yaitu ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kita perhatikan di situ, ketika dikatakan bersukacita senantiasalah di dalam Tuhan, pakai tanda seru. Kalau tanda seru itu apa, saudara? Oh, ada guru bahasa Indonesia di sini. Itu perintah, bukan saran, tapi sebuah perintah. Lalu selanjutnya dikatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ngomongnya agak pakai teriak dikit ini, saudara. Kalau surat ditulis begitu. Nah, kalau kita WA seseorang lalu di belakangnya kasih tanda seru 3, dia langsung emosi yang baca. Ya, padahal banyak orang yang tidak tahu juga. Makanya saya hati-hati sekali kalau mau ngetik WA, saudara. Saya terbiasa ngetik WA setelah kata-kata ada titik 3 di belakang. Sering ada orang yang sering salah artikan, saudara. Titik 3 di belakang itu salah artikan. Artinya kan kalau shalom, titik 3 di belakang itu artinya shalom. Nah, begitu dia manjang. Ya, kalau di dalam paduan suara itu kasih titik 3 titik berarti panjang dia. Begitu. Tetapi ada juga orang bilang, "Loh, kok ngegas?" katanya. Bukan ngegas. Ya, beda-beda dong. Ya, mungkin bagi mereka yang kalau titik 3 begitu itu ngegas, saudara. Tapi kalau kita di paduan suara artinya tarik lebih panjang. Shalom, jadi rama bukan shalom. Bukan, kalau shalom saja kasih titik shalom, begitu saja dia, saudara. Tapi banyak orang yang menanggapi berbeda. Katakan yang pertama itu bersukacita. Nah, ini memang kalau cerita bersukacita ini, ukuran sukacita setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Ya, tidak sama semua. Saya sudah pernah sampaikan juga di sini, orang kaya lihat pemulung di jalan, enak kali dia. Aduh, coba kalau kita begitu nggak perlu mikir apa-apa. Pemulung di jalan lihat orang kaya di mobil, aduh enak kali dia. Coba kalau kita seperti dia, nggak perlu mikir apa-apa. Ya, beda yang dipikirkan, saudara. Sehingga sukacita kita tidak perlu diukur dengan sukacita orang. Kebahagiaan kita itu jangan diukur dengan kebahagiaan orang. Apalagi kalau kebahagiaan kita itu, sukacita kita itu diukur dari benda. Amin. Iya. Jangan sampai sukacita kita itu ditentukan oleh benda. Ada orang kalau pakai sepatu, kalau sepatunya kets, dia bilang, "Aduh, gimana ini pakai sepatu kets?" Saudara tahu Pak Jokowi? Acara kenegaraan dia pakai sepatu kets. Kemana-mana dia pergi pakai sepatu kets. Kecuali kalau pidato. Itu pun ketika dia pidato di gedung DPR tiap 17 Agustusan tanggal 16 malam itu, saudara, dia pakai sesuai dengan itu, dia nggak pakai pansus. Tapi banyak sekali orang kalau dia tidak pakai sesuatu rasanya nggak nyaman, nggak pas gitu, harus begini. Ya, jangan sampai demikian, saudara. Seperti yang kita tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Sukacita di dalam hati kita akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Untuk dapat selalu bersukacita, kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita kepada sesuatu yang bersifat sementara, seperti keadaan atau keuangan atau benda atau lain sebagainya. Ya, ada di sini yang merasa khawatir ketika di dompetnya hanya tinggal 1 juta. Kalau saudara khawatir di dalam dompet saudara adalah 1 juta, kirim ke saya. Saya nggak khawatir, saudara. Ya, 100.000 pun di dalam saya tidak khawatir, 50.000 pun di dalam saya tidak khawatir, saudara. Sebab saya sangat yakin sekali Tuhan akan buat lagi besok. Itu sebabnya setiap hari kami selalu berdoa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya kami dapat bersukacita dengan apa yang kami nikmati hari itu, supaya kami dapat bersukacita dengan orang-orang yang kami temui hari itu. Dan ketika sore hari tiba atau malam hari tiba, ketika kami mau tidur, kami berdoa dan kami melepaskan pengampunan untuk mereka-mereka yang mungkin menyakiti kami sepanjang hari. Supaya apa, saudara? Supaya otak kami itu tidak mengkerut, supaya hati kami itu tidak mengkerut. Nah, saya sudah juga pernah sampaikan di sini, saudara. Kalau kita rasa hati tak senang, saudara, makan tak nyaman, tidur tak lelap, bangun pagi rasa begal semua. Mainnya, otaknya itu, pikirannya itu tidak terbuka. Coba perhatikan kalau orang lagi suntuk. Ya, di sini nggak ada lagi, saya harap tidak ada lagi ya. Saya perhatikan orang-orang, bapak saya, tulang saya, leher saya, saudara. Ya, ketika saya di kampung, kalau sudah pusing sekali, saudara, dia malah menjauhkan diri dari komunitas, memisahkan diri. Diambil asbak rokok, ambil rokok, langsung di stok sini, 2 bungkus, buka 1. Buka lagi, sambung lagi. Ketika kita tidak bersukacita, otaknya makin mengkerut, saudara. Apalagi kalau ditambah dengan rokok. Sudah jelas rokok itu dikatakan bahwa asapnya itu membuat paru-paru kita itu berasap, menjadi hitam, bahkan mengkerut dia. Dan itu mempengaruhi hati juga, fungsi hati, fungsi liver, fungsi yang lainnya, saudara. Tetapi banyak sekali orang ketika dia sedang tidak bersukacita, dia bukannya cari tempat untuk bersukacita, bukannya cari orang di mana untuk berbagi. Itu sebabnya dikatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Itu sebabnya Adam tidak dibiarkan sendiri, dikasihnya sihat. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang sepadan. Itu juga sebabnya kenapa dikatakan, hai suami-suami, akurlah dengan istrimu, supaya doamu tidak terhalang. Kalau yang berumah tangga, istri itu teman berbagi. Jangan kalau lagi suntuk, istri makin, Pak, tunggu dulu, lagi pusing, stop, pusing ini mikir, jangan ganggu. Padahal firman Tuhan berkata, istri adalah penolong yang sepadan. Tapi kenyataannya justru kita yang menghilangkan sukacita itu. Ketika istri datang, kenapa Pak? Ada masalah apa? Kamu gak bakalan tahu, kamu gak bakalan ngerti. Istri itu gak akan ngusurin masalah perusahaan kamu, dia gak akan ngurusin masalah kehidupan. Dia hanya mau menenangkan pikiran dan hatimu. Coba cerita. Emang gimana tadi? Padahal istrinya orang ngerti apa-apa. Oh, jadi begitu ya. Jadi nanti gimana? Kira-kira gimana tanggapan? Dia cuma ngomong gitu aja. Tapi firman Tuhan jelas mencatat, di mana 2-3 orang berkumpul bersehati, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga sukacita itu penting, amin. Iya. Orang yang bersukacita banyak melakukan lebih banyak daripada orang yang kuat. Orang kuat tapi stres, raiso popo. Ya. Tapi orang yang bersukacita bisa melakukan banyak hal. Orang yang sukacita, dia tidur tenang, nyaman, saudara. Iya kan? Aduh, dapat berkat hari ini. Tidurku dia senyum-senyum. Tapi kalau mau tidur, hatinya gusar, gulana, dan ikau. Awas kamu! Bukan
Istri, pak, mengganggu. Itu sebabnya saya mengajak Lina, ya, sebelum tidur, kalau Anda tidak nyaman dengan siapapun, selesaikan, amin. Buat hatimu bersuka cita. Jangan bawa dia sampai kamu tidur. Berat, sebab dia mengendap. Banyak orang yang matanya tidur, tapi pikirannya jalan-jalan, hatinya terbang. Orang bangun pagi, gini, orang itu kenapa sih sering dikatakan, coba perhatikan istrimu ketika bangun pagi. Jangan salah loh. Ketika kita bangun pagi, sel-sel rusak itu digantikan Tuhan dengan sel-sel yang baru. Bukan berarti kalau orang bilang, hai suami-suami, mau lihat cantiknya istrimu, lihat bangun pagi. Bukan mau lihat rambutnya yang wah, atau yang lain, bukan begitu. Tetapi memang secara medis membuktikan tidur itu meregenerasi sel tubuh kita. Kalau kita tidur dengan tenang, tidur dengan sukacita. Tapi kalau kita tidur dengan pikiran yang sumpek, hati yang mengeras, saudara, bangun pagi makin hitam. Padahal dia udah pakai yang glow-glow, mau tidur itu cuci, pakai krim, cuci lagi, pakai ini, pakai gitu, bangun pagi kok makin kusam. Ya, jelas dikatakan tadi bahwa hati yang gembira adalah obat. Dikatakan juga dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab daripadanya lah terpancar kehidupan. Ya, yang pertama adalah bersuka cita. Ngerjakan apapun kalau kita suka cita, nyaman, enak, saudara. Ya, nyaman dan enak sekali, saudara. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke tempat kami, dia mau beli daun pisang, saudara. Dia datang muka sudah kusam sekali. Kita tidak tahu, baru datang hari itu. Jual daun pisang, orang bawa sana jual. Lalu dia udah potong-potongin. Sepanjang jam ini ternyata pikirannya dia ditinggalkan oleh suami berondongnya. Ya, umurnya sudah 50 sekian, dapat berondong. Dibelikan HP, dibelikan emas, dibelikan cincin, dibelikan ini, kabur. Sudah beberapa hari dia pusing luar biasa. Kok cepat kali, Bu? Aduh, nggak tahu lagi, nggak enak ini kerjain apapun, pikiran lagi nggak enak. Saya tinggal, saya pergi. Dia duduk di meja di luar, lalu ngomong dengan istri saya. Istri saya tenangkan hatinya, buat dia bersuka cita. Lalu dia pulang. Setelah pulang, dapat kabar sukacita. Besoknya dia datang, aduh Bu, saya senang hari ini. Kenapa Bu? Suamiku balik. Terkadang hal kecil, ketika kita bersuka-cita, sukacita kita itu mengundang berkat. Kadang justru karena hati kita galau, berkatnya itu mikir datang. Gak bisa sogo nonau katanya dalam bahasa Batak, saudara. Harusnya jadi berkat, gak bisa sogo, saudara. Apa sih bahasa Indonesia? Saya tidak tahu, saudara, ya. Coba bahasa Bataknya begitulah, gak bisa sogo, saudara. Yang kedua adalah dengan senantiasa berbuat baik. Ya, ini yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini salah satu yang paling luar biasa, saudara. Ya, saya tidak tahu juga kalau minggu ini tetap ada juga tentang berbuat baik. Minggu kemarin ceritanya berbuat baik juga, saudara. Salah satu terkadang yang membuat saya sangat bersuka cita sekali adalah ketika dalam satu hari itu saya bisa membantu orang lain. Itu sukacitanya luar biasa sekali, saudara. Padahal saya hanya bonceng orang dari simpang Tewan itu sampai ke depan pintu mau masuk ke rumahnya. Hanya begitu saja, saudara. Bu, mau kemana? Mau jalan ke sana? Mau saya bonceng? Mau naik. Naik ya, saudara. Sukacitanya luar biasa. Saya berkata begini, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku untuk menjadi berkat hari ini. Padahal masih kecil, saudara. Belum lagi kalau seandainya saya kasih, Ibu punya uang, keluarkan kayak di TV-TV itu, saudara, crazy rich itu ya. Ya. Kenapa sih mereka itu senang berbagi? Karena ketika dia berbagi, justru berkatnya semakin datang. Ya. Saya sedikit ambil filosofinya agama tetangga, saudara. Ya. Kalau kita namanya perpuluhan, saudara. Kalau mereka uang sial, setiap tahun, setiap bulan mereka ada tabur-tabur uang. Kalau di kampung kami dulu taburnya uang, saudara. Di Pekan Batu itu nanti ada mobil lewat, mobil orang kaya, dia tabur uang begitu. Lewat lagi dia. Wah, itu orang kaya kali bagi-bagi. Kalau ditanya, biasa. Sebagian dari milik kita itu milik orang lain.
Kok iso? Iya, itu uang sial. Biar sama dia, kita dapat untungnya aja. Mereka aja begitu, saudara. Masa kita yang di dalam Tuhan tidak berpikiran demikian? Pak firman Tuhan berkata, datang, bawalah ke dalam rumah Tuhan. Tidak perlu saya lanjutkan, nanti bilang, ini pasti dibisiki kita. Tidak bisiki, saudara. Ya, hanya kebetulan ke situ. Berbuat baik itu membuat pikiran kita dan hati kita tenang. Dan ternyata kita menyadari, ternyata aku masih dibutuhkan. Ternyata aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita memberkati orang lain, banyak orang, saudara. Nah, tadi malam kami share firman Tuhan. Saudara tahu orang-orang di dunia ini, negara apa yang paling banyak orang bunuh diri? Jepang. Padahal Jepang itu memiliki semangat. Nah, ini saya bukan orang PT dulu, waktu di PT. Semangatnya itu dibilang ini semangat orang Jepang, apa namanya saya lupa, saudara. Tapi mereka itu semangat bahwa mengatakan bekerja itu adalah ibadah, sehingga mereka itu sanggup bekerja 16 jam satu hari, 7 hari dalam 1 minggu, dan hanya break 2 hari dalam 1 bulan. Bahkan ada yang tidak cuti-cuti, mereka mau sampai 10 tahun. Tapi begitu dia dikasih cuti, dia langsung bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada gunanya untuk istri dan anak-anaknya. Anaknya masih tidur, dia udah berangkat kerja. Sampai di sana gak ketemu siapa-siapa, pusing kerjakan, pulang ke rumah anak udah tidur lagi. Pas dia sekali sebulan, setahun dia baru dapat libur. Anaknya manggil, Om. Om dari mana Om? Dia gak panggil bapak, gak kenal dia sama bapaknya. Sehingga mereka pusing, stres, saudara. Padahal dikatakan mereka paling punya semangat kerja yang tinggi. Tetapi mereka itu hanya mengandalkan kekuatannya saja. Mengandalkan kekuatannya saja, saudara. Sehingga di sana itu paling banyak pusing, stres. Luar biasa. Makanya Indonesia ini, saudara, dikatakan merupakan salah satu surga di dunia. Ya, orang di Indonesia itu yowis ben, biarin aja. Tak perlu pusing. Bahkan kalau badan sakit-sakit, gak kerja kau. Nanti kau dipotong gajimu, gak apa-apa. Potong cuma 150.000. Emang kita hambanya dia. Orang Indonesia begitu ya. Padahal orang dia terlantarkan di sana, udah dikasih kerja cuma 5 hari dalam 1 minggu. Itu pun masih ada absen juga. Padahal dipotong absen masih banyak komplainnya. Ini orang Indonesia ini, saudara. Kita kembali pada firman. Berbuat baik. Berbuat baik. Ya, ada yang bilang, aduh Pak Pendeta, saya kan tidak punya uang. Gimana caranya saya berbagi dengan orang? Tidak selamanya tentang uang, saudara. Ketika saudara lihat orang lain sedang pusing, coba tanya, Bu, saya lihat kayaknya ibu pusing. Ada masalah apa? Ketika saudara bertanya demikian, pada waktu itu saudara sudah berbuat baik. Karena banyak orang di dunia ini, saudara, yang tidak ada yang memperhatikan. Ibu yang datang ke tempat kami itu, gak ada loh Bu orang yang kayak ibu. Selama ini yang tanyain saya apa masalah saya. Dari 5 kali mungkin dia nikah, saudara. Gak ada Bu, baru kali ini ada yang tanyain apa masalah saya. Bayangkan, umur sudah 50 tahun sekian, orang lihat dia suntuk. Orang pun justru bilang begitu. Kalau kita lihat orang lagi suntuk, kita datang membawa damai sejahtera. Tanya, Bu masalahnya apa? Siapa tahu saya bisa tolong. Gitu dulu. Jangan bilang, nanti saya tolong, nah bahaya, nanti terjebak, saudara. Nanti ujung-ujungnya, jadi ibu bisa tolong. Tadi bilang mau bisa tolong. Kalau enggak ngapain tanya-tanya, katanya nanti, saudara. Nah siapa tahu saya bisa tolong. Ya begitu, saudara. Karena biasanya kalau masalah hutang, saudara, tanya, aduh inilah Pak udah pusing Pak, rumah kami udah mau ditarik sama Pak, suami saya udah malas kerja, anak-anak saya begini. Kita bingung kan, ini masalahnya uang soalnya. Lalu dia tanya, ibu bisa bantu saya kan? Mumet ya. Tidak orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Ya, saya bisa bantu ibu, tapi saya hanya bisa bantu berdoa. Ya bisa dengan siapa firman Tuhan. Jangan langsung kasih ayat-ayat juga ya, nanti jadi dong, pusing nanti dia. Justru dia bilang, ibu tadi ngomongnya mau bantu, ternyata mau kristenisasi. Nanti jadi gak enak. Tapi ketika kita share dengan orang lain, tanya permasalahannya,
itu sudah merupakan berbuat baik. Ya. Yang ketiga, ini memang senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini memang agak sulit, saudara. Ngomongkannya gampang sekali, saudara. Berserah dengan menyerah itu berbeda. Makanya hati-hati dengan Tuhan, ya. Berserah dengan menyerah itu berbeda. Ya, orang menyerah itu apatis, tidak peduli. Tapi orang yang berserah, angkat semua beban, entarkan ke Tuhan. Itu orang yang berserah. Orang yang menyerah, masalahnya tetap di situ. Dia bilang, nggak mau aku mikirin itu, terserah Tuhan aja. Mau gimana terserah Tuhan. Itu namanya menyerah. Tapi orang yang berserah, itu angkat permasalahannya, bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, this is my problem. Ini masalahnya. Saya tidak tahu bagaimana mengakhirinya, tapi saya tahu bahwa Tuhan saya lebih dahsyat dan lebih luar biasa daripada segala permasalahan. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan pasti tolong. Itu sebabnya selalu diingatkan bagi kita sebelum tidur, berdoa bersama. Ada amin? Suami istri dan anak-anak. Doa pagi is okay, karena punya kegiatan masing-masing. Tapi doa malam karena semua ngumpul di rumah, usahakan berdoa bersama-sama. Saya, istri, anak saya sampai anak saya yang masih kecil, masih kecil sekali itu. Justru kalau saya sudah pegang gitar, dia yang bangunin semua, doa. Dia langsung bilang begitu, lalu dia duduk. Angkat satu pujian, dia udah langsung begini. Mama, aku tidur ya. Dia pindah tempat tidur sudah. Ya. Tapi kita belajar. Sehingga kalau kita mau tidur itu, ketika kita baca firman Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Mengingatkan kita tentang banyak hal, menegur kita, memperbaiki kesalahan kita. Jika kalau memang hari-hari itu sangat menegangkan sekali, ketika kita membaca firman Tuhan, fokus baca firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, berserah, jangan menyerah. Orang berserah itu enggak menyerah. Orang menyerah itu apatis, enggak peduli. Orang yang berserah itu dia tetap care dengan istrinya, care dengan anak-anaknya, care dengan lingkungannya. Tapi orang yang menyerah itu dia enggak peduli terhadap apapun. Istrinya ngomong dia enggak peduli, anaknya ngomong dia enggak peduli, firman Tuhan disampaikan dia enggak peduli, nasihat disampaikan dia enggak peduli, orang berdoa untuk dia enggak peduli. Tapi orang yang berserah, ketika firman Tuhan disampaikan, dia langsung tangkap firman Tuhan itu. Ini firman Tuhan untuk saya. Padahal ceritanya peperangan. Dia bilang begini, ini sekarang aku sedang dalam peperangan dengan masalahku. Ku yakin Tuhan sedang menolong, Tuhan sedang menopang, Tuhan sedang berjalan di depanku, Dia sedang mendahului aku, sehingga aku tidak perlu takut. Sehingga Paulus menyampaikan di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga ketika kita tidur, kita akan merasa nyaman, aman, dan tentram. Bangun pagi penuh sukacita. Saya mengajak kita semua, dosa itu ya banyak sekali terjadi karena pikiran dan perasaan. Dia nggak jaga perasaanku, ya, kepahitan. Sehingga memang mari kita jaga hati kita agar berkat-berkat yang seharusnya untuk kita terima. Sekali saya mengingatkan suami istri tetap bergandengan tangan. Saya selalu sampaikan dengan istri, kalau saya bilang stop, kita jangan ribut. Nanti berkatnya nggak jadi datang. Ya, nanti berkatnya nggak jadi datang. Ini udah dekat ini berkatnya ini. Jangan sampai kita ribut. Oke, kita sudahi permasalahan ini. Stop sampai di sini. Nanti berkatnya nggak nyampe-nyampe. Saya pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Hai suami-suami, berdamailah dengan istrimu, supaya doamu tidak terhalang. Bayangkan kita berantem sama istri, Tuhan lemparkan berkat. Nih, tunggu lama-lama gak turun-turun karena ribut terus di bawah. Akhirnya di belah sana ada yang ngakur, pindah di sini, pindah ke sana. Berkatnya tetap turun, tempatnya yang berbeda sekarang. Dan saya mau Tuhan memberkati rumah tangga kami. Saya yakin juga bahwa Tuhan akan memberkati pelayanan ini, memberkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga hati dan pikiran kita. Coba kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong yang selalu. kasih Tuhan. Makasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami
kami menjaga hati kami dan menjaga pikiran kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab iblis musuh kami, dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencoba menakuti kami dengan suaranya, dengan masalah dan persoalan, dengan isu-isu, dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik mungkin ada di sekeliling kami. Tapi dengan iman kami mau berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Sebab Engkau Yesus telah mati, bangkit, naik ke surga, mengalahkan segala dosa, mengalahkan segala kutuk, mengalahkan segala sesuatu yang mencoba untuk menghancurkan kami dengan pengaruhnya. Oleh karena itu kami serahkan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dan jadilah seperti yang Kau ingini dan Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Shalom. Terus silakan duduk.